Pemprov Bali menyebut sebagai daerah wisata, permintaan minuman beralkohol cukup tinggi. Selain memenuhi permintaan wisatawan, minuman beralkohol juga diperlukan masyarakat lokal sebagai memenuhi kebutuhan upacara keagamaan. Meski menyambut positif Perpres izin investasi miras, Wakil Gubernur Bali, Jorda Oka Arta Ardana Sukawati menegaskan aturan tersebut akan diawasi untuk meningkatkan produksi miras lokal. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kami melihat Bali mempunyai peluang untuk mengembangkan industri miras di Bali, baik untuk kepentingan upacara maupun untuk kepentingan wisatawan. Jadi terbitnya Perpres 10 ini tentu kami sambut baik dan sejalan dengan Pergub yang telah terbit sebelumnya. Berbeda dengan Bali, pemerintah Provinsi Papua menolak tegas kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan investasi sektor minuman beralkohol di Papua. Pasalnya, Pemprov Papua dan DPR Papua sudah membentuk peraturan daerah khusus Perdasus nomor 13 tahun 2015 tentang pelarangan miras di Papua. Perdasus tersebut melarang penjualan dan peredaran miras di Papua. Lantas sejauh apa dampak izin investasi miras ke perekonomian, khusus daerah yang akan terbuka pada penanaman modal baru sektor minuman beralkohol, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Kita akan berdiskusi dengan Direktur Research Center of Reform of Economic Score Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak Ilona. Pak Peter, ini pro dan kontra pelonggaran investasi minuman beralkohol. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, lebih tepatnya menentang lah gitu. Dan bagaimana Anda memandang ini? Apakah dampaknya lebih baik yang positif, lebih banyak positif atau yang negatif? Saya kira yang ditentang itu adalah semua yang terkait dengan konsumsinya, ya. Karena ini memang miras, ya. Konsumsi dari miras ini yang sangat ditentang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita tegakkan di agama, khususnya di agama. Ya. Miras kan itu adalah diharamkan. Ya. Jadi yang ditentang utamanya adalah karena ini bisa mendorong konsumsi miras. Ya. Sementara yang diizinkan itu utamanya dibuka itu adalah investasinya. Dan tentunya ya investasi itu ya kalau mungkin dari sudut pandangnya pemerintah adalah bukan berarti mendorong konsumsinya. Karena sesungguhnya konsumsi itu kan bisa saja tidak dari produksinya. Atau hasil produksi investasi tersebut tidak hanya untuk di dalam negeri, tapi bisa juga untuk ekspor dan sebagainya. Jadi saya ingin kita melihatnya secara objektif dulu, jangan subjektif dulu, ya, apalagi dengan hal yang negatif, berpikir negatifnya. Oke. Baik, Pak Peter, kalau begitu sebenarnya dampaknya sebesar apa kalau kita ngomongin soal investasi, terutama untuk daerah yang memang dibuka untuk investasi baru di sektor minuman beralkohol? Nah, dampaknya terhadap perekonomian, ya, khususnya kalau untuk nasional ya saya kira nggak akan besar sekali, ya. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu ya bisa saja besar, ya. Karena yang akan menentukan besar kecilnya bukan sektornya, bukan mirasnya, tetapi berapa besar dia akan berinvestasi di situ. Nilai investasinya yang akan menentukan berapa besar dampaknya terhadap perekonomian di daerah itu. Nah, contohnya misalnya ya untuk Bali misalnya. Bali ini mungkin pasarnya besar, ya, karena Bali adalah daerah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang konsumsi mirasnya itu besar. Apalagi tadi disebutkan juga konsumsi miras itu tidak hanya untuk wisatawan, tetapi juga untuk keperluan upacara-upacara adat, ya, yang ada di Bali. Artinya memang demand dari Bali, ya. Di Bali untuk konsumsi miras ini tinggi. Dan yang perlu dicatat lagi, Mbak Ilona, adalah Bali itu sekarang ini sudah memproduksi ya barang
miras ini, ya mereka sudah memproduksi wine yang kelasnya itu sudah kelas internasional. Oke. Nah, dengan adanya kebijakan ini, ya mungkin yang dituju oleh pemerintah adalah agar supaya ini bisa ditingkatkan karena sudah ada brand-brand wine yang sudah cukup bernama, ya sudah cukup dikenal di Bali, yang bisa ditingkatkan untuk menjadi produk-produk ekspor. Multiplier efek seperti apa yang diharapkan di Bali dengan adanya dibukanya investasi di sektor minuman beralkohol? Tadi kan kita juga dengar bahwa sebenarnya Pemda di Bali juga sangat mendukung dan bahkan mengatakan sudah lama ditunggu begitu. Ya, kalau di Bali itu kita tahu ya, di sana sudah ada perkebunan anggur, ya, dan kemudian sudah ada juga industri wine ya, yang cukup saya lupa namanya, tapi sudah cukup dikenal bahkan di pasar global, ya. Dan ini kalau didorong, ya, tingkatkan investasinya, bisa kita punya peluang yang cukup baik ya di dalam hal ini. Dan kalau itu terjadi, ya multiplier efeknya tentunya cukup banyak, ya, baik kalau kita lihat dari di industri hulu maupun hilir dari industri ini nanti. Oke, itu kita ngomongin Bali. Kalau untuk daerah yang lainnya, Pak, tadi kita lihat di Papua menolak katanya, apalagi ini menimbulkan misalnya kekerasan dalam rumah tangga, katanya begitu. Ya, masa investasinya yang menimbulkan kekerasan rumah tangga. Nah, Jadi bukan, maksudnya kan ketika investasi itu bertumbuh, penjualan miras kan juga naik, lalu kemudian dikonsumsi oleh masyarakatnya, itu maksudnya Pak Peter? Ya, saya kira makanya ini harus kita pisahkan. Ya. Ketentuan ini kan ketentuan investasi. Ya. Ketentuan investasi jangan langsung dikaitkan dengan konsumsinya, karena konsumsinya sendiri ada aturannya sendiri nanti. Ya. Jadi ada ketentuan terkait dengan distribusi dan konsumsi. Jadi harus kita pisahkan dulu. Ya. Kebijakan ini adalah kebijakan investasi. Oke, Pak Peter, persoalan konsumsi nanti akan ada aturan mainnya sendiri. Oke, Pak Peter, ini singkat saja. Satu sisi kita membutuhkan investasi, tapi satu sisi apa yang perlu kita jaga? Misalnya tadi di Bali mengingatkan bahwa harusnya miras lokal yang berkembang, begitu. Nah, dalam hal ini kebijakan pemerintah membuka investasi di bidang miras ini akan sangat bergantung kepada daerahnya sendiri. Ya, karena pemerintah itu sifatnya bottom up, yang membuka peluang itu diberikan kepada daerah. Apabila daerah melihat ada peluang untuk peningkatan investasi di sana di bidang miras ini, maka daerah yang akan mengusulkannya kepada pemerintah pusat, kepada BKPM untuk disetujui. Jadi bukan sifatnya top down, di mana usulan itu ditunggu dari daerahnya. Apabila daerah menghitung ada peluang di situ, itu daerah bisa mengusulkannya untuk disetujui oleh BKPM. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Nanti hari Selasa katanya BKPM akan mengumumkan terkait dengan kebijakan ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.